Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini fi'il madhi. Fi'il kata kerja, bukan kata benda. Kalau ya ayyuhal mu'minun, al mu'minun ini kata benda, isim. Kalau isim kata benda itu menunjukkan benda berang mati itu. Istilahnya gitu, kalau benda mati. Tapi kalau kata kerja menunjukkan adanya harokat. Adanya apa? Adanya harakat. Harakat itu tingkah laku, behavior. Tingkah lakunya ada. Menunjukkan bahwa orang yang beriman itu tandanya nampak pada tingkah lakunya. Saat bulan puasa Ramadan, dia bertingkah laku puasa. Lah ini orang beriman. Orang lain puasa, dia makan. Padahal lesannya mengatakan, aku beriman. Tapi dia makan. Orang lain puasa. Dia bilang, saya beriman. Tapi makan. Saat sholat subuh, orang lain subuh, dia dengkur. Itu mengapa pakai kata kerja? Pakai fi'il, karena perbuatannya yang ditekankan. Tentunya perbuatan yang bertitik tolak dari keyakinan, keimanan ini. Jadi tidak hanya ngomong tapi tidak berbuat. Inilah. Satu itu. Yang kedua, mengapa yang diperintahkan orang yang beriman? Karena Allah itu tidak mau memaksa manusia. Tidak mau. Yang diperintah yang beriman saja. Ya memang sanggup melaksanakan. Yang tidak iman, tidak diperintah. Allah tidak mau maksa. Ini hebatnya di sini Allah. Dalam hal-hal lain Allah memaksa. Oh paling pintar memaksa. Alam dipaksa untuk ada. Diciptakan dengan kudrat irodatnya. Jadi hidup. Kita sendiri, ulang kali saya terangkan itu. Kita sendiri tidak pernah ingin hidup, dipaksa hidup. Ya. Setelah hidup tidak pernah ingin mati, bakal dipaksa mati kita ini. Iya kan? Mau nolak. Ayo, mumpung belum mati, mau nolak. Tidak bisa. Ulang kali saya terangkan, siapa yang mau nerima musibah? Tidak ada. Tapi itu dipaksa menelan musibah ini. Siapa yang mau tua? Tidak ada. Bolak balik minum jamu kuat. Kan dimaksud supaya tidak tua. Tapi kalau Allah sudah dipaksa oleh Allah, tua. Itu. Tergantung jamu. Ya inilah, tergantung jamunya katanya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia. Inilah. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Orang yang beriman itu orang yang benar-benar mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu orang yang beriman. Orang yang demikian ini yang disebut beriman. Jadi Allah tidak mau maksa. Kita dalam segala hal dipaksa. Alam pun dipaksa.
Matahari letaknya di sini, bumi di sini, Merkurius di sini, Saturnus di sini, Jupiter di sini, Pluto di sini. Nurut. Geraknya pun tingkah lakunya dipaksa oleh Allah. Demikian, dengan kudrat irodatnya mereka tunduk. Tapi sampai pada tingkah laku manusia, Allah tidak mau maksa. Ini. Ya kan? Allah tidak mau maksa. Termasuk dalam tingkah laku beragama tidak mau maksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Surat Baqarah ayat 256. Mengapa tidak dipaksa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sebab sesungguhnya sudah jelas mana petunjuk yang benar dan mana petunjuk yang sesat. Sudah jelas. Allah memberi petunjuk berupa wahyu lewat utusan terakhir dalam Quran. Untuk menerima petunjuk dalam Quran wahyu ini manusia diberi oleh Allah akal. Untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana petunjuk yang benar, mana yang sesat. Supaya akal bisa jalan dengan baik dibantu oleh panca indera. Ya lengkap tuh. Kecuali panca indera, akal masih dibantu oleh kata hati nurani. Oleh dhamirul qalbi. Sehingga kalau akal sudah tidak sanggup menimbang, lalu seseorang mau berbuat jelek, mesti kata hati nuraninya mengatakan jangan itu jelek. Kurang apa toh? Ya, ini. Jadi manusia diberi kebebasan, silakan. Allah memberi petunjuk. Ini jalan syariatku yang baik menuju sorga, menuju jannah. Ini jalan maksiat menuju jahanam. Aku perintah kamu menuju jalan jannah, yaitu surga. Aku larang kamu menuju neraka jahanam. Tapi selanjutnya, up to you. Terserah ente. Mau kemana? Allah tidak maksa. Nah di sini, Allah begitu agung. Sebab kalau orang tidak iman kok dipaksa iman, itu namanya tidak iman. Oh, iman terpaksa, munafik. Bisa saja di rumah ikut buka, sahur ikut sahur, kan gitu kan? Karena dipaksa. Nanti di kantor, di kantin, di RKM, itu siang-siang minum. Lah inilah. Pulang lemes, istrinya yang nganggep masih puasa. Oh, lemes, padahal lemes kekenyangan. Inilah bahayanya di sini. Ya ini. Kenapa? Dipaksa. Allah tidak mau maksa-maksa. Sebab itulah mengapa yang diperintahnya orang yang beriman? Karena Allah tidak mau maksa. Supaya tumbuhnya amalan itu tulus dari hati putihnya. Dari hati nuraninya, bukan paksaan. Coba ibu-ibu ini, coba Bu Andri ini. Suruh melayani suami yang paksaan. Kira-kira gimana? Melayani suami yang nggak dicintai. Mau nggak? Biar orangnya tenang, klenyem itu di luar itu. Tapi kalau dicintai kan ya seneng. Inilah. Pak Andrinya di luar itu loh. Klenyem itulah. Inilah. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Inilah, nggak dipaksa. Dua, yang ketiga, mengapa yang diperintahkan orang yang beriman? Karena hanya orang beriman saja yang sanggup mampu melakukan ibadah pengabdian kepada Allah. Ibadah pengabdian kepada Allah itu pasti membawa risiko. Risikonya apa? Pengorbanan. Hanya orang yang beriman yang mampu sanggup berpengorbanan. Puasa itu pengorbanan loh. Pengorbanan berupa apa? Meninggalkan bersenang-senang. Senang-senang di siang hari ditinggalkan. Meninggalkan berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, berenak-enak ditinggalkan. Pengorbanan berupa apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Biasa ngerokok ditinggalkan, rokok cangklong lagi ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Ini pengorbanan.
Tapi mengapa orang yang beriman sanggup berkorban? Karena ia tidak merasa memiliki dirinya sendiri. Lah ini. Ulang kali saya terangkan. Karena ia meyakini bahwa dirinya milik Allah. Bahkan sudah dibeli oleh Allah. Berapa kali saya terangkan? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat Taubah, surat 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu dirinya dan hartanya. Sesungguhnya bagi mereka surga, dibeli dengan surga. Diri kita sudah dibeli, perut kita sudah dibeli, mulut kita sudah dibeli, jadi milik Allah. Yang empunya, yang memiliki, memerintahkan, kosongkan perutmu. Kalau yang punya memerintahkan ngosongkan, lah yang dititipki kok malah ngisi loh. Apa tidak khianat itu namanya? Yang punya perintah kosongin, lah yang dititipki kok blang-bleng, blang-bleng. Gelegak, 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 gelegak. Sekedar dititipi kok kayak gitu. Lah ini lah, contoh. Sebab itulah. Ya. Devi, puasa nggak? Tahun kemarin puasa nggak, Devi? Puasa, bagus. Kita puasa kita? Belum. Besok ini belajar puasa ya kita ya. Biar giginya cakep, you know? Nanti gadis ompong. Ya, puasa ya. Deh. Nanti naik kelas 1 ya kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Silakan. Merasa dimiliki oleh Allah. Ini perut bukan milikku, milik Allah. Yang punya menyuruh kosongin. Kosong, berani berkorban. Nah, inilah mengapa yang diperintahkan melakukan puasa hanya orang yang beriman. Maka berbahagialah orang yang beriman ini. Orang yang bisa mengikuti kehendak Allah. Baik, ini sudah sampai pada ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kutiba alaikumusiyam. Yang biasa diterjemahkan diwajibkan atas kamu siam, puasa. Coba mari kita sorot kalimat kutiba. Ini kutiba ini fi'il, kata kerja. Fi'il madhi lil majhul. Kata kerja bentuk lampau, bentuknya pasif. Kalau bentuk aktifnya, bentuk ma'rufnya kataba. Kataba artinya menulis. Kutiba ditulis. Yang ditulis apa? Asyam. Ini naibul fa'il. Yang ditulis apa? Siam. Yang nulis siapa? Allah. Di mana ditulis? Jumhur ulama mengatakan di Lauhil Mahfuz. Sesuatu yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz itu merupakan satu ketetapan dari Allah. Satu ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Maka kalau dalam Quran sudah ada kata-kata kutiba, kataba, maktuban, kitaban, itu langsung hubungannya dengan hukum. Hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang hukum itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini hukum yang kokoh tidak dapat dirubah oleh siapapun, kecuali kalau Allah menghendaki merubahnya. Apa yang ditulis oleh Allah dalam hal ini? Siam, puasa. Puasa sudah ditulis, ditetapkan hukumnya di sana. Sebab itu, kata kutiba tidak diterjemah telah ditulis, tapi telah diwajibkan. Sebab ini merupakan menunjukkan satu tindak hukum kata kutiba itu. Karena sudah hukum saklek. Gak bisa dirubah, kecuali yang merubah Allah. Masuk bulan Ramadan, siang hari, orang beriman, puasa, titik. Nggak bisa dirubah. Loh Pak, kalau mau dirubah, Allah yang merubah. Bagaimana kok mintanya dirubah? Saya sakit. Lah Allah mengatakan di sini,
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit di antara kamu atau ia dalam safar, dalam perjalanan, maka ia boleh tidak puasa dan mengganti pada hari-hari yang lain. Ini yang rubah Allah sendiri, tidak lewat nabi, langsung di Quran. Ya. Tapi ya jangan terus nanti mumpung puasa musafir terus. Nah ini ya itu niat, itu namanya sudah memproyekkan kemusafiran, itu namanya. Tidak boleh itu ya. Kemarin-kemarin nggak musafir, setelah masuk Ramadan terus pergi. Memang inilah niat tidak puasa maksudnya ya. Jadi inilah hal yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, memang sulit untuk dirubah, tidak bisa dirubah. Ya, itulah. Ya, apa yang sudah ditetapkan. Allah melahirkan bentuk kita kok begini, ya sudah, jangan dirubah-rubah. La tabdila li khalqillah. Jangan dirubah dong apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Kecuali cacat lahir, ya terus cacat kok sumbing, ya bisa dirubah supaya jadi benar. Kecelakaan kosmetik muka kok berubah, ya ditandani boleh. Tapi kalau memang lahir begini, ya sudah. Memang lahir tidak mancung. Tidak mancung, pas-pasan, ya sudah. Nggak usah dirubah untuk dimancungin. Itu ketetapan Allah. Allah memandang baik bagi orang ini, ibu ini hidungnya sekian, sudah. Yang paling pintar mengatur baik cantiknya itu Allah. Nggak usah dirubah. Nah itulah ya. Yang pangling suaminya, gitu kan. Pangling lho, kuwi bojoku apa tangga, gitu lah, inilah. Jangan ya. Alis sudah baik ini. Paling baik menurut Allah, ya sudah, yang dibuat oleh Allah itu. Terima. Jangan ditato. Lah ini ya. Alis ditato lah ini ya. Hati-hati loh ini ya. Ini menurut agama gitu ya. Saya sebagai rohaniwan ya bukan kok mencela orang, saya bicara menurut agama. Jadi jangan ada yang tersinggung saya bicara begini. Jangan terus kok ustadznya nyinggung, tidak. Saya menerangkan agama. Nah beginilah. Kalau ada tersinggung ya saya senang, artinya ini orang masih bisa kembali pada yang benar, yang baik gitu. Jadi jangan salah paham. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Ini yang sudah ditetapkan, sudah. Yang bisa merubah cuma Allah. Yang menang merubah Allah. Yang bukan Allah tidak menang merubah. Baik, sekarang sesudah kutiba alaikumusiyam, kutiba sudah asyam sekarang. Apa siam itu? Siam, kalau menurut bahasa, dari kata soma yasumu, sauman siaman. Soma yasumu kata kerja. Soma fi'il madhi, yasumu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bentuk present dan future tense dalam bahasa Arab jadi satu. Soma fi'il madhi bentuk past tense. Maknanya apa? Menahan diri dari sesuatu perbuatan. Siam itu upaya menahan diri dari suatu perbuatan. Upama menahan diri dari tidur. Saya tidak akan tidur 3 malam 3 hari. Saum, siam. Menurut bahasa. Saya tidak akan pergi selama seminggu. Berada di rumah terus, saum. Saya tidak akan bicara 3 hari, saum. Saum, puasa. Saya tidak akan sikat gigi, saum. Tapi ini tidak betul. Ini menurut agama tidak dibenarkan. Tapi itu namanya saum. Saya tidak makan, tidak minum. Itu namanya saum. Menjaga diri. Sinonimnya masaka yamsiku imsak. Apa itu ada istilah imsak. Mencegah sesuatu. Jangan sampai bergerak ya. Memang nafsu kan inginnya mau gerak saja ya. Coba ibu-ibu kalau puasa-puasa pergi pasar.
tahu sirup kimplah-kimplah itu. Ya Allah, mana tahan. Ya, jadi ini maunya bergerak saja nafsu itu ditahan. Menahan diri dari kemauan nafsu ini. Nah, inilah pengertian saum menurut bahasa menahan diri dari segala sesuatu. Suatu perbuatan maksudnya. Dijaga, dibatasi, dikendalikan. Jangan sampai tidak terkoordinasi, tidak terkendalikan. Maka tinggal pengertian menurut syariat. Pengertian menurut syariat kriterianya 3. Yaitu 1, bentuknya. 2, dasarnya. 3, tujuannya. Nah, apa itu bentuknya? Apa itu dasarnya? Apa itu tujuannya? Insya Allah besok pagi dilanjutkan. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk punya istiadat, punya kesiapan diri melaksanakan ibadah puasa. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.